Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks God that today we can meet again in the online lecturing. And today we are going to listen the student presentation. There's 5 students will present their PowerPoints. Firstly is M. Nailul Paza. Secondly, Renarti D. Lestari. Thirdly, Salva W. Paramanandani. Fourthly, Risma Yunita. And finally, Sefira S.R. Al-Hasan. I think I would like to give opportunity to the first presenter, M. Nailul Faja. Please, your time is 5 until 10 minutes starting from now. Okay, go ahead. Your voice. Your voice, Nailul. Baik. Oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailul Faza. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pergundikan di Jawa pada masa kolonialisme Barat. Next. Yang pertama, metode penelitian yang saya gunakan itu studi perpustakaan yang dapat diartikan sebagai proses mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Nah, menurut Sarwono tahun 2006. Next, pendahuluannya. Nah, pada masa kolonialisme Barat, terutama VOC, sejak tahun 1652 hanya para petinggi dan pedagang VOC yang terpenting yang diperbolehkan datang ke Hindia Belanda bersama istri, menurut Taylor. Nah, sebelum diadakannya peraturan pembatasan tersebut, VOC justru melancarkan kedatangan para wanita dari Belanda. Selain istri para petinggi VOC, juga kelompok-kelompok kecil gadis Belanda didatangkan ke Hindia Belanda untuk menetap dan menikah dengan pejabat-pejabat VOC berpangkat tinggi maupun rendah, semisal para gadis dari rumah-rumah yatim piatu di Belanda. Nah, konten yang akan dibahas yaitu yang pertama, kedudukan perempuan masa kolonial, yang kedua, karakter perempuan Jawa, yang ketiga, proses pergundikan, dan yang terakhir, pengaruh pergundikan. Lanjut, yang pertama, kedudukan perempuan masa kolonial. Nah, pada masa kolonial, kedudukan seorang perempuan sebelum adanya tokoh emansipasi yaitu Ibu kita Kartini. Nah, sungguhlah begitu memprihatinkan. Banyak perempuan yang buta akan pendidikan dan terkekang karena kebijakan pihak penjajah yang sangat membatasi gerak-gerik perempuan. Di mana kedudukan seorang perempuan ketika masa itu sangat mengharukan, terutama masyarakat pribumi yang dibedakan dalam bidang pendidikan. Contohnya, anak-anak perempuan pribumi boleh dikatakan tidak punya kesempatan menempuh pendidikan formal saat itu. Dikatakan pribumi hanya difokuskan kepada laki-laki yang bisa mengenyam pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, mengenai karakter perempuan Jawa. Nah, menurut Margana dan Nursal tahun 2010, kata perempuan itu berasal dari kata empu yang bermakna dihargai, dipertuan, atau dihormati. Sedangkan kata wanita sendiri berasal dari kata wan yang berarti nafsu, dan dalam bahasa Jawa atau Jawa Dorso, kata wanita berarti berani ditata. Adapun menurut Mangunwijaya tahun 1980, berdasarkan Serat Wedatama Surat Wanita Sejati, perempuan Jawa itu diasosiasikan untuk menjadi makhluk yang sejati. Artinya, pengabdi yang setia kepada laki, sumarah, dan sumber kenikmatan bagi laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai perempuan Jawa, hendaknya menjadi seorang yang patuh terhadap laki-laki. Next. Nah, proses pergundikan. Pergundikan sendiri merupakan kebiasaan
yang dilakukan oleh masyarakat pribumi ketika masa kolonial. Nah, istilah yang dikenal selain pergundikan ini adalah konsep nyai, yaitu perempuan pribumi yang dijadikan istri simpanan atau selir dari pejabat VOC atau orang-orang Belanda. Nah, nggak sedikit dari keluarga pribumi yang setuju anak perempuannya dijadikan nyai oleh orang Eropa tersebut, karena demi mengharapkan naiknya status sosial mereka di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, yang menyetujui anak perempuannya dijadikan nyai adalah keluarga di kalangan rendahan, karena sejatinya pergundikan tidak didaftarkan dan dilakukan tanpa diketahui oleh pemerintah Belanda. Cukup banyak dilakukan oleh orang Eropa karena mereka cenderung berganti gundik atau nyai dengan hubungan yang tidak terikat. Nah, ini untuk contoh ilustrasi mengenai pergundikan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pengaruh pergundikan. Di dalam hubungan pergundikan yang terjadi antara tuan Eropa dengan nyai pribumi, justru menyebabkan adanya suatu proses akulturasi antara budaya Barat dan Timur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, melalui para nyai inilah, masyarakat pribumi golongan bawah memperoleh pengetahuan mengenai bahasa, adat istiadat, serta nilai-nilai hidup bangsa Eropa yang kelak dapat disampaikan kepada masyarakat sebangsa. Nah, hasil akulturasi budaya yang terjadi salah satunya adalah berupa gaya hidup yang tampak dari tata busana yang terdapat pada masyarakat Batavia. Sebagai contoh, cara berpakaian kaum perempuan dari golongan atas Batavia, baik dari kelompok Eropa, Indo, maupun pribumi, yang diwakili oleh nyai, yakni pada kain yang dikenakan berupa sarung sutra, dengan memakai pending, dan tidak mengenakan kembem atau selendang penutup dada. Nah, sekian adapun daftar pustaka yang saya gunakan. Belum belikan Bung Sendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, M. Nailul Faja. And we are going to listen the second presentation from Renarti D. Lestari. Renarti, your time 5 until 10 minutes. Baik Pak, izin share screen. Sudah ada ya? Oke, go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renarti D. Lestari dengan nomor induk mahasiswa 1903363. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang berjudul Antusias Edward Dawes Dekker dalam melawan kolonialisme di Indonesia. Dalam kamus KBBI disebutkan bahwa arti dari antusias itu sendiri adalah bergairah ataupun semangat. Yang mana di sini akan dijelaskan antusias tokoh Edward Dawes Dekker dalam melawan kolonialisme. Melawan kolonialisme ini sangat menarik karena dia melawan kolonialisme dengan sebuah karyanya yang sangat fenomenal. Nah, kata ataupun istilah Indonesia ini memang belum ada pada saat itu. Dan lebih tepatnya kolonialisme yang ada di Hindia Belanda. Kenapa saya menuliskan di Indonesia? Karena saya lebih merujukkan pada pengaruhnya terhadap Indonesia hingga saat ini yang kita rasakan. Selanjutnya, di sini ada materi pembahasan yang akan saya bahas. Berbicara mengenai tokoh, tentunya kita akan membahas terlebih dahulu biografinya, kemudian yang kedua, Edward Dawes Dekker merupakan tokoh sang penentang ketidakadilan. Yang ketiga, yaitu karyanya yang sangat fenomenal, yakni Max Havelaar. Dan yang terakhir, tentu kita berbicara tentang pengaruhnya. Kita mulai saja. Di sini saya menggunakan metode studi pustaka, di mana penulis melakukan pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber yang terkandung di dalam buku, jurnal, data-data dari internet, maupun referensi lainnya yang terkait dengan topik saya tersebut. Yang pertama, kita berlanjut ke biografi. Di sini terlihat bahwa Edward Dawes Dekker ini lahir di Amsterdam, Belanda pada tanggal 2 Maret 1820. Di mana ia sangat dikenal dengan nama penanya yaitu Mutatuli, dan diambil dari bahasa Latin yang berarti banyak yang sudah aku derita. Nah, hal ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Di sini terdapat dijelaskan bahwa ia merupakan saudara
yang bernama Jan, yang merupakan kakek dari tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, yakni Ernest Dousdekker. Dan kita juga sangat mengenal ya dengan tokoh ini dengan sebutan Danudi Ria Setiabudi. Kita lanjut ke masa kecilnya, di mana ia merupakan anak dari seorang nahkoda kapal yang memiliki penghasilan yang cukup besar pada saat itu. Ya, sekarang juga kita lihat bahwa penghasilan nahkoda itu bisa hingga ratusan juta. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keluarga ini sangat mapan dan berkecukupan dan tentunya berpendidikan. Dijelaskan pula bahwa Edward ini merupakan sosok anak yang sangat berprestasi dan cukup pandai. Tetapi karena ia ini memiliki sifat yang mudah bosan, prestasinya itu menurun. Akhirnya ayahnya ini langsung mengeluarkannya dan menempatkannya bekerja di kantor dagang, yaitu di perusahaan tekstil. Di sini terlihat bahwa ayahnya ini sangat memperhatikan pendidikannya. Di sanalah ia merasa bahwa ia menjadi seorang yang miskin dan tadinya adalah orang yang sangat berpengaruh, ia kini berada di kalangan bawah ataupun masyarakat yang kurang beruntung. Setelah sekian lama ia bekerja hingga 3 tahun, ayahnya ini melihat perubahan dari Edward ini, sehingga ia mengajaknya pergi untuk berlayar dan tentunya pada saat itu berlayar ke Hindia Belanda. Di sana akhirnya ia tiba di Jawa pada tahun 1838 dan tiba di Batavia pada tahun 1839. Tidak berselang lama ia akhirnya bekerja sebagai pegawai negeri di kantor pengawasan keuangan Batavia. Di sana ia berpindah pekerjaan, di mana ia pernah ditempatkan di Manado, di Ambon, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ia menikah dengan Everdeen, di mana ia merupakan seorang bangsawan yang saat itu jatuh miskin, sehingga Edward ini bisa belajar dan melihat langsung pada istrinya. Hingga akhirnya ia menjadi asisten presiden di Lebak. Mengapa sering berpindah? Karena ia sering terjadi konflik dengan atasannya. Dan bisa dibilang dari situ juga sudah terlihat bahwa ia ini adalah sosok yang penentang dan memiliki prinsip hidupnya sendiri. Dan juga dapat dipengaruhi bahwa sifatnya yang mudah bosan melakukan sesuatu hal. Tapi setelah itu dia menunjukkan kinerjanya yang sangat baik, tetapi memang tidak bisa dipungkiri, ia terjadi benturan kembali dengan Gubernur Maluku. Nah, setelah itu kita membahas tentang Edward Dousdekker di Lebak, Banten. Edward ini diangkat pada tahun 1856, di mana ia menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Namun ternyata keadaan di sana sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada berita-berita yang didapatnya. Ia melihat bahwa di sana terdapat pemerasan yang melampaui batasnya yang dilakukan oleh para pejabat ataupun bupati Lebak tersebut. Akhirnya karena ia pernah mengalami hal tersebut pada masa dulu, ia pun menulis surat kepada atasannya, yaitu Residen Brest, yang meminta agar diselidiki. Nah, timbullah desas-desus bahwa pejabat sebelumnya ini diracun. Dan kemudian ada berita bahwa akan ada kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak, dan ini merupakan keponakan Bupati Lebak tersebut. Dan Edward mengambil kesimpulan akan menimbulkan banyak pemerasan kepada rakyat, dan ia pun meneruskan kembali suratnya kepada Gubernur Daimler, dan memang bisa diselidiki, namun ia mendapat peringatan yang cukup keras. Akhirnya ia kecewa dan kemudian mengajukan permintaan pengunduran diri dan kembali ke Belanda. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia kala itu tidak hanya dijajah oleh pemerintah Belanda, namun juga dijajah oleh feodalisme. Terlihat dari sang bupati ataupun pejabat lainnya yang memeras rakyat dengan dukungan kolonialisme. Tapi di sini kita bisa melihat mengapa para pejabat tersebut melakukan pemerasan terhadap rakyatnya. Dan di sini terdapat sumber yang mengatakan bahwa pendapatan mereka itu sangat kecil, ditambah lagi pengeluarannya yang cukup besar, sehingga tidak heran mereka melakukan pemerasan. Ketika kembali ke Belanda, ia membawa berbagai manuskrip. Di antaranya adalah sebuah naskah sandiwara dan salinan surat-surat ketika ia menjabat sebagai asisten presiden di Lebak. Dan akhirnya ia menulis sebuah buku ataupun novel yang sangat kontroversial, yaitu yang berjudul Max Havelaar. Nah, karena ia ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi sejak kecil, tentunya ia memiliki kemampuan baik itu dalam pemikiran maupun hal yang lainnya. Jika dilihat dari pengalamannya saat kecil, sudah merasakan pahitnya menjadi seorang pekerja ataupun dari kalangan bawah, tidak heran
jika nama Multatuli disandingkan dengannya dan membuat ia berpikir. Sejak saat itu pun ia berusaha untuk mengurangi penderitaan rakyat tersebut. Di sini Multatuli berarti aku sudah menderita cukup banyak, atau aku sudah banyak menderita, di mana aku ini dapat berarti Edward Douwesdekker yang merupakan rakyat yang terjajah. Ya, di sini terdapat buku dan ini ada covernya ya, di mana buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1860 dan berjumlah 584 halaman dan menimbulkan kegemparan yang sangat besar karena ia merupakan sosok yang sangat berani untuk mengungkap aib negaranya sendiri, bisa dibilang seperti itu. Di sini Max Havelaar memang termasuk buku yang fiksi, namun keberadaannya berhasil membunuh kolonialisme. Isinya itu menggambarkan kondisi rakyat Hindia Belanda, dan saat itu ada argumen ataupun ada kalimat di mana rakyat pribumi ini bukan hanya dirampas hartanya, tetapi ia dirampas kemerdekaannya sebagai manusia. Tetapi ada juga yang menyampaikan bahwa kata-kata yang digunakan oleh Multatuli ini terlalu berlebihan. Namun kemudian Multatuli ini menjawabnya dengan memperhalus kalimat yang digunakannya. Justru ya memang benar buku ini diperdebatkan oleh banyak pihak dan banyak pula pihak yang berusaha membungkam buku ini. Nah, kemudian di sini ada tuntutan Douwesdekker terhadap pemerintah Belanda untuk memperhatikan rakyat Indonesia atau rakyat Hindia Belanda pada saat itu. Yaitu kita bisa kenal dengan istilah politik etis atau politik balas budi. Nah, di sini terdapat pengaruhnya. Yang pertama adalah semangat kebangsaannya. Itu bukan hanya melawan kolonialisme, tetapi melawan juga feodalisme ataupun hal lain yang terdapat di sana gitu ya. Kemudian tanpa adanya buku ini, apakah mungkin lahir politik etis? Nah, dan akhirnya ia pun mengilhami karya sastra di Indonesia seperti kelompok penjaga baru. Tidak hanya itu, ia juga menjadi legasi baru berupa Museum Multatuli yang ada di Lebak dan di Eropa sana. Nah, akhirnya ia tinggal di Jerman dan meninggal di sana pada tanggal 19 Februari 1987. Kesimpulannya adalah Edward Douwesdekker merupakan tokoh yang berjasa dengan novelnya yang berhasil membunuh kolonialisme di Indonesia ataupun di Hindia Belanda. Padahal di atas kertas ia merupakan orang Belanda. Justru ia sangat jauh lebih berkuasa. Secara kasat mata tentu ia akan mendapat keuntungan yang lebih dan tidak akan mengindahkan keinginan Indonesia untuk merdeka. Edward tak hanya seorang humanis yang memperjuangkan keadilan bagi kaum bumi putra, namun Edward ini merupakan sosok yang layak dikenang karena keberaniannya melawan kolonialisme di Hindia Belanda. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Renarti Lestari. And thirdly, we are going to listen the presentation from Salva W. Paramanandani. Salva, your time 5 until 10 minutes, please. Okay, go ahead. Sebentar. Kayak error. Hanif, boleh minta tolong share screen nggak? Nggak mau gerak ininya. Okay, please. You are talking about continuously. Okay, Salva. Please continue. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salva Paramanandani. Di sini saya akan membahas mengenai sistem ekonomi kolonial, yaitu sistem liberalisme. Next, Hanif. Latar belakang dari sistem ekonomi ini yaitu karena revolusi 1848 di Perancis yang bergema juga di Belanda. Partai liberalisme menang hingga ide-ide liberalisme makin berkumandang. Ajaran liberalisme di bidang ekonomi menghendaki dilaksanakannya usaha-usaha bebas dan pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan negara atau pemerintah. Dengan begitu, liberalisme menghendaki dihapuskannya tanam paksa. Next lagi, Hanif. Next lagi. Ke yang latar belakang.
Terus di antara mereka yang termasuk golongan liberal adalah para pengusaha. Di samping golongan liberal, terdapat juga golongan humanis. Mereka melihat betapa menyedihkannya rakyat Indonesia akibat diterapkannya tanam paksa itu. Kemudian pada tahun 1870 dapat dianggap sebagai batas akhir dari tanam paksa. Pada tahun itu dikeluarkannya undang-undang yang penting, yaitu Undang-Undang Agraria yang mengatur cara-cara pengusaha swasta memperoleh tanah. Dengan berakhirnya tanam paksa, maka dilaksanakanlah di Indonesia politik kolonial liberal. Next lagi, Hanif. Isi dari Undang-Undang Agraria, pokok-pokoknya itu yang pertama, pribumi diberikan hak atas tanah dan boleh menyewakannya kepada pihak swasta. Lalu yang kedua, pengusaha dapat menyewakan tanah kepada gubernur selama 75 tahun. Next lagi, Hanif. Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870, yang pertama tuh untuk melindungi petani-petani di tanah jajahan agar terjaga hak-hak miliknya atas tanah terhadap usaha penguasaan oleh orang-orang asing. Lalu yang kedua, memberikan peluang kepada para pengusaha asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. Next, Hanif. Namun, tujuan dari undang-undang tersebut memanglah menjanjikan bagi rakyat Indonesia, namun sebenarnya undang-undang tersebut bukan milik rakyat Indonesia, melainkan milik penjajah. Rakyat tetap menderita karena yang menikmati keuntungan adalah penguasa. Dalam Undang-Undang Agraria juga diatur tentang pembagian golongan tanah. Yang pertama, golongan tanah milik negara, yaitu tanah yang secara tidak langsung menjadi hak milik pribumi seperti hutan-hutan dan tanah yang berada di luar milik desa atau penduduknya. Lalu ada golongan tanah milik pribumi, yaitu semua sawah, ladang, dan sejenisnya. Tanah milik pemerintah dapat disewa oleh kaum penguasa selama 75 tahun, sedangkan tanah milik penduduk dapat disewa selama 5 tahun, dan ada pula yang dapat disewakan selama 30 tahun. Sewa menyewa antara pemilik dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa menyewa atau kontrak dan harus didaftarkan kepada pemerintah. Next, Hanif. Kemudian, mengenai sistem liberal. Pengertian dari liberal ini sendiri berarti bebas atau terbuka. Prinsip dari sistem ini itu kebebasan berusaha dengan campur tangan minimal dari pihak pemerintah. Di Indonesia sendiri, pada periode sejarah Indonesia 1870 hingga 1900 sering disebut sebagai masa liberalisme. Pada periode ini, kaum pengusaha dan modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia, terutama dalam industri-industri perkebunan besar, baik di Jawa maupun daerah-daerah luar Jawa. Selama masa liberalisme ini, modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah berhasil mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang terbesar. Lalu kemudian pada tahun 1870 dikeluarkan Undang-Undang Agraria yang bertujuan untuk melindungi petani-petani Indonesia terhadap kehilangan hak milik atas tanah mereka terhadap orang-orang asing. Sejak tahun ini, industri-industri perkebunan Eropa mulai masuk ke Indonesia. Terdapat perbedaan antara tanam paksa dengan industri-industri perkebunan swasta pada masa liberal, yaitu terletak pada bahwa dalam masa industri perkebunan liberal, rakyat Indonesia bebas dalam menggunakan tenaganya dan tanahnya, sedangkan dalam tanam paksa, kedua alat produksi itu dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Pengaruh sistem liberal bagi Indonesia. Itu sendiri terbukanya Indonesia bagi swasta asing berakibat munculnya perkebunan-perkebunan swasta asing di Indonesia seperti perkebunan teh dan kina di Jawa Barat, perkebunan tembakau di Delhi, perkebunan tebu di Jawa dan Jawa Timur, lalu perkebunan karet di Serdang. Dan selain itu, di bidang perkebunan juga terjadi penanaman modal di bidang pertahanan, yaitu di batubara, yaitu di Umbilin. Kemudian menurut Swanto dan kawan-kawan pada tahun 1997, pengaruh gerakan liberal terhadap Indonesia secara umum, yang pertama, tanam paksa dihapus, lalu yang kedua, modal swasta asing dimulai ditanamkan di Indonesia. Yang ketiga, rakyat Indonesia mulai mengerti akan arti pentingnya uang. Lalu yang keempat, usaha kerajinan rakyat terdesak oleh barang-barang impor. Lalu yang kelima, pemerintah Hindia Belanda membangun sarana dan prasarana. Keenam, Hindia Belanda menjadi penghasil barang perkebunan yang penting. Kemudian pelaksanaan politik kolonial liberal ternyata tidak lebih baik dari tanam paksa. Justru pada masa ini, produk diperas oleh dua pihak. Pertama oleh pihak swasta dan yang kedua oleh pihak pemerintah. Pemerintah Hindia Belanda memeras penduduk secara tidak langsung melalui pajak-pajak perkebunan dan pabrik yang harus dibayar oleh pihak swasta. Padahal, pihak swasta juga ingin mendapatkan keuntungan yang besar.
Untuk itu, para buruh dibayar dengan gaji yang sangat rendah, tanpa jaminan kesehatan yang memadai, jatah makanan yang kurang, dan tidak lagi mempunyai tanah karena sudah disewakan untuk membayar utang. Di samping itu, para pekerja perkebunan juga diikat dengan sistem kontrak, sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka harus menerima semua yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Mereka tidak berani melarikan diri walaupun menerima perlakuan yang tidak baik, karena mereka akan kena hukuman dari pengusaha karena jika tertangkap. Pihak pengusaha memang mempunyai peraturan yang disebut dengan Ponale Santi atau peraturan yang ditetapkan pemberian sanksi hukuman bagi para buruh yang melarikan diri dan tertangkap kembali. Keadaan rakyat demikian ini menyebabkan tingkat kesejahteraan rakyat semakin merosot sehingga rakyat semakin menderita. Jadi pada masa tanam paksa, rakyat diperas oleh Hindia Belanda, sedangkan pada masa politik liberal ini rakyat diperas baik oleh pengusaha swasta maupun oleh pemerintah. Walaupun pemerintah melakukannya secara tidak langsung, kekuatan liberal mendesak pemerintahan kolonial melindungi modal swasta dalam mendapatkan tanah, buruh, dan kesempatan menjalankan usaha atau perkebunan. Negara menjadi pelayan modal lewat dukungan infrastruktur dan birokrasi sehingga melantarkan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, politik kolonial liberal yang semula mengendaki liberalisasi tanah jajahan lalu berkembang menjadi bagaimana mengatur tanah jajahan untuk memperoleh uang. Lalu perkembangan ekonomi Hindia Belanda sendiri pada tahun 1885, perkembangan tanaman perdagangan mulai berjalan lamban dan terhambat karena jatuhnya harga-harga gula dan kopi di pasaran dunia. Dalam tahun 1891, harga tembakau turun drastis sehingga membahayakan perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Timur. Krisis pada tahun 1885 ini mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda. Perkebunan besar tidak lagi menjadi usaha milik perseorangan, tetapi direorganisasi sebagai perseroan-perseroan terbatas. Kemudian merosotnya persejahteraan rakyat Indonesia, krisis perdagangan pada 1885 makin membuat rakyat semakin miskin. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kemakmuran rakyat Indonesia oleh perbandingan antara jumlah penduduk dan faktor produksi lainnya seperti tanah dan modal. Lalu yang kedua, tingkat kemajuan rakyat belum terlalu tinggi, akibatnya mereka menjadi umpan kaum kapitalis. Mereka belum mengenal serikat kerja atau koperasi untuk memperkuat kedudukan mereka. Lalu yang ketiga, penghasilan rakyat masih diperkecil oleh sistem uang muka. Lalu yang keempat, kepada rakyat Jawa dipikulkan the burden of empire atau pajak beban kerajaan. Sebagai akibat politik tidak campur tangan Belanda terhadap luar Jawa, Pulau Jawa harus membayar ongkos-ongkos pemerintahan gubernur di seluruh Indonesia. Lalu yang kelima, keuntungan mengalir di negeri Belanda. Pemerintah juga tidak menarik pajak dari keuntungan-keuntungan yang didapat oleh pengusaha kapitalis. Pemerintah menganut sistem pajak regresif yang memberatkan golongan berpendapatan rendah. Oke, Salva, your time was over. Please you close the PPT. Ya, baik Pak, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are going to listen the next presentation from Risma Yunita. Risma, your time 5 until 10 minutes. Sudah muncul, Pak. Okay, please go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Yunita dengan NIM 1908839. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai lahirnya Undang-Undang Agraria dan dampak serta implikasinya terhadap kelahiran politik etis dalam kurun waktu 1870 sampai 1901. Adapun materi pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama itu ada tanam paksa, kedua konflik kaum liberal dan konservatif, yang ketiga ada pembentukan UU Agraria, dan munculnya politik etis. Nah, adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode literary research dengan pengumpulan datanya itu menggunakan teks gitu, bukan saksi hidup atau kejadian. Nah, langsung saja kepada pembahasan pertama. Seperti yang kita ketahui ya, tanam paksa ini tuh diperkenalkan oleh Van der Bos. Nah, Van der Bos ini tuh diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan menjadi latar belakang atau motif utama pelaksanaan Kulturstelsel. Nah, dikarenakan pada tahun 1830 ini pemerintah Belanda hampir bangkrut yang diakibatkan dari perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Nah, sehingga
Gubernur Jenderal Van der Bos ini tuh mendapatkan izin untuk melaksanakan sistem tanam paksa dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengisi kas pemerintahan Belanda yang kosong. Nah, Gubernur Jenderal Van der Bos ini membuat peraturan yang mewajibkan rakyat untuk menyerahkan land rento atau pajak tanah. Nah, selain itu, setiap desa pun harus menyisihkan sebagai tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor, diantaranya kopi, tebu, nila, dan khususnya daerah-daerah pegunungan yang masih kosong gitu. Nah, dalam sistem tanam paksa ini tuh kan asas yang diterapkan di daerah Parahyangan direncanakan untuk diterapkan di seluruh Pulau Jawa karena kan kultur sel-sel ini tuh dimulai dari Parahyangan gitu ya. Nah, pada dasarnya kultur sel-sel ini atau tanam paksa ini adalah penghidupan kembali gitu sistem eksploitasi dari zaman VOC yang berupa sistem penyerahan wajib. Nah, dalam perumusannya sistem tanam paksa ini merupakan penyatuan antara sistem penanaman penyerahan wajib dan sistem pajak tanah gitu. Nah, dalam pelaksananya itu Van der Bos menghendaki peningkatan campur tangan orang Eropa dalam proses produksinya. Nah, di saat itu tuh rakyat dipaksa gitu untuk menanam tanaman ekspor yang diminta pemerintahan di tanah-tanah milik mereka sendiri gitu. Nah, penyerahan hasil tanaman ini menurut teorinya dilakukan atas kemauan penduduk sendiri. Nah, namun dalam pelaksanaan dan realitasnya itu tidak demikian ya. Nah, tuntutan kerja paksa atau pekerjaan tanam paksa ini tuh diwajibkan bagi penanam kopi yang hampir semuanya itu dilakukan di tanah yang belum digarap gitu. Nah, sasaran pokok dari sistem tanam paksa ini tuh yaitu memperoleh produksi setinggi-tingginya gitu. Nah, sasaran ini justru menimbulkan banyak terjadi penyimpangan di lapangan untuk menimbulkan tekanan berat terhadap rakyat gitu ya. Namun secara berangsur-angsur terutama di tahun 1870 sistem tanam paksa ini tuh dihapuskan karena di negeri Belanda itu terjadi pergeseran politik gitu ya dari politik kaum konservatif kepada kaum liberalis. Next, ya. Nah, next pembahasannya itu mengenai konflik kaum liberalis dan kaum konservatif. Nah, apa sih kaum liberalis dan kaum konservatif itu gitu ya? Kaum liberalis itu ialah kaum yang menghendaki cara yang baru gitu. Nah, supaya pemerintahan tidak lagi menjalankan pemerasan dan penindasan langsung seperti yang dijalankan oleh kultur sel-sel atau kaum liberalis gitunya. Nah, agar nantinya pekerjaan itu diserahkan kepada partikelir atau orang yang mempunyai modal. Nah, sedangkan kaum konservatif ini tuh yaitu kaum yang secara terang-terangan gitu seperti yang sebelumnya ya yang melaksanakan kultur sel-sel gitu. Nah, terjadinya pergeseran politik ini, kaum liberalis itu bertujuan untuk mengganti sistem tanam paksa dengan sistem perusahaan swasta dan sistem kerja paksa dengan sistem kerja upah bebas. Jadi dengan demikian terjadi pembukaan tanah jajahan bagi penanam modal swasta Belanda dan terjadi pembukaan tanah-tanah perkebunan swasta di Hindia Belanda gitu. Nah, kenapa sih kaum liberalis ini semakin berkembang gitu? Karena para pengusaha swasta Belanda itu merasa usahanya di bidang perkebunan besar mendapat rintangan gitu selama pelaksanaan sistem tanam paksa. Nah, mulailah mereka tuh menuntut diberikannya kesempatan yang lebih besar untuk membuka perkebunan di Hindia Belanda. Terlebih kan faktor lainnya juga karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. Nah, selanjutnya itu mengenai pembentukan undang-undang agraria. Nah, kenapa sih undang-undang agraria ini tuh bisa muncul dan tercipta gitu? Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, karena salah satu faktornya itu adanya penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, juga pengusaha swasta Belanda itu tuh susah gitu untuk melakukan penanaman modal di Hindia Belanda gitu. Nah, jadi kaum liberalis ini tuh semakin keras gitu menyuarakan tuntutannya. Nah, proses tuntutan ini memakan waktu bertahun-tahun ya tentunya sampai pemerintahan Belanda menemukan jalan keluar pada tahun 1870 dengan lahirnya Undang-Undang Agraria. Tetapi memang Undang-Undang Agraria ini tidak semudah itu gitu untuk diciptakan. Berawal dari rencana Kulturwel Fransen Van de Putte gitu ya, Menteri Jajahan pada tahun 1866 berencana untuk mengubah hukum agraria di Hindia Belanda. Namun tidak diterima oleh parlemen. Nah, karena apa? Karena pengertian tentang soal hukum tanah serta hak rakyatnya itu tuh sangat terbatas gitu. Nah, rencana deputi ini tuh ialah agar semua tanah berupa tanah belukar atau belum digarap bisa dijual kepada orang-orang partikelir atau penanam modal untuk mendapatkan uang dan juga untuk diusahakan sebaik-baiknya. Nah, tapi pemerintahan akan mendapat keuntungan juga dari hasil pengusahaan itu. Sedangkan rakyat Indonesia diberi hak agraris eigendom atas tanahnya. Barulah pada tahun 1870, rencana Dewol atau Menteri Jajahan itu tentang hukum agraria yang baru itu sebagai kompromi dari dua aliran itu diterima dan lahirlah Agrariswet atau Undang-Undang Agraria gitu.
pada 9 April 1870 dan kemudian lahir Agraris Besluit pada 20 Mei 1870. Nah, dari sinilah lahir bermacam undang-undang tanah di Indonesia di Hindia Belanda untuk kepentingan menjamin modal, terutama modal partikular Belanda. Nah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, maka pemilik modal asing bangsa Belanda maupun Eropa lainnya dapat kesempatan lebih gitu untuk menanam modalnya di Hindia Belanda, di wilayah Hindia Belanda gitu. Nah, sejak itulah keuntungan yang besar dari ekspor tanaman perkebunan dinikmati gitu ya oleh modal asing, tetapi tetap saja gitu penderitaan hebat dipikul oleh rakyat Hindia Belanda. Karena apa? Karena rakyat Hindia Belanda itu tidak merdeka gitu dalam menanam tanaman di tanahnya sendiri gitu. Nah, Undang-Undang Agraria ini memuat ketentuan-ketentuan yang dasarnya itu berisi 2 pokok ya, yaitu memberi kesempatan kepada perusahaan pertanian swasta untuk berkembang di Indonesia, tapi di samping itu pun tetap melindungi hak-hak rakyat Indonesia atas tanahnya. Nah, Agraris Wet ini tuh selanjutnya menjadi dasar dari semua peraturan agraria di Hindia Belanda yang kemudian menimbulkan banyak masalah karena hukum agraria ini bersifat dualistis gitu. Nah, untuk perkembangan perusahaan swasta berlaku hukum barat, tetapi untuk Indonesia sendiri, untuk Hindia Belanda sendiri itu berlaku hukum adat. Nah, selanjutnya hak-hak pokok UU Agraria itu terdapat ada 4 ya. Yang pertama itu ada hak agendum, hak erpat, hak konsesi, dan hak sewa. Nah, apa sih hak agendum ini? Hak agendum ini diberikan kepada orang-orang asing untuk selama-lamanya guna keperluan perluasan kota atau untuk mendirikan perusahaan kerajinan gitu. Tanah yang termasuk hak agendum ini hanyalah tanah yang ada di dalam lingkungan kota saja dan tempat-tempat lainnya yang dipandang perlu. Nah, tanah hak agendum ini tidak termasuk milik negara. Jika ingin memiliki tanah hak agendum, bisa didapat dengan jalan membeli tanah hak milik rakyat Indonesia. Nah, tetapi kan sebenarnya di UU Agraria ini tuh ada peraturan larangan menjual tanah kepada orang asing ya. Tetapi bisa adanya proses jual beli tanah gitu bila rakyat Hindia Belanda ini tuh melepaskan hak tanahnya gitu. Nah, otomatis kan tanah itu tuh menjadi hak milik rakyat hak milik pemerintah. Nah, jadi pemerintah tuh bisa gitu menjual tanah tersebut kepada perusahaan asing. Nah, yang kedua itu ada hak erpat. Hak erpat itu digunakan untuk tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sewa setiap tahun kepada pemilik tanah, baik berupa uang maupun penghasilan. Hak erpat ini merupakan hak yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan swasta asing, karena dengan begitu mereka bisa melakukan penanaman modal di Indonesia. Hak erpat ini untuk perkebunan dan pertanian kecil gitu, diperuntukkan untuk orang-orang Eropa yang tergolong kurang mampu ya, dan organisasi badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada hak konsesi. Nah, hak konsesi ini dimaksud untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum modal untuk menanamkan modalnya di lapangan pertanian dengan mendapatkan tanah seluas-luasnya. Yang keempat itu ada hak sewa. Nah, hak sewa ini hak pemodal besar swasta gitu ya. Selain memerlukan tanah untuk tanaman yang lama usianya, juga kan mereka juga membutuhkan tanah untuk tanaman-tanaman yang musiman gitu, seperti tanaman tebu. Oke, Risma, your time was over. Please close your PowerPoint. Terima kasih, teman-teman. Okay, ladies and gentlemen, we are going to listen the last presentation from Safira S.R. Alahsa. Safira, your time 5 until 10 minutes, please. Baik, sebelumnya maaf off cam karena tadi sempat keluar. Ya, selamat pagi, saya Safira. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sisi lain dari penjajahan, yakni menyangkut warisan dari masa kolonialisme. Adapun pokok sebelumnya kita harus menyadari dulu ya bahwa Indonesia modern adalah warisan masa lalu yang bercampur aduk, sebagian sebagai warisan dari zaman kuno, sebagian lagi warisan peradaban Islam, dan yang lainnya merupakan pengaruh masa kolonialisme. Adapun pokok kajian yang akan saya bahas mengenai topik tersebut terbagi ke dalam 2 kajian, yakni warisan fisik dan warisan non-fisik. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat studi kepustakaan. Sekedar mengingatkan juga bahwa dalam PPT ini saya hanya memberikan sebagian contoh dari keseluruhan hasil yang sebelumnya sudah saya temukan, dikarenakan untuk pengefektifan waktu presentasi. Langsung saja kepada kajian pertama mengenai warisan fisik yang menyangkut kepada aspek sarana dan prasarana. Dalam sarana dan prasarana, kita mulai dari dibangunnya waduk dan irigasi, di mana pemerintah kolonial Belanda kala itu membangun banyak sarana dan prasarana guna menunjang perekonomian. Salah satunya yang terpenting adalah waduk dan irigasi.
yang kemudian ini juga dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia hingga masa kini. Selain itu, mulai dibangun pula jalan-jalan raya, jalan kereta api, dan jembatan yang juga digunakan guna menunjang kepentingan perekonomian dalam rangka distribusi barang dagang. Kemudian, sebagai sarana transportasi yang memudahkan untuk pengangkutan barang dagang tersebut, pemerintah kolonial memperkenalkan kereta api setelah adanya kebijakan dari tanam paksa. Kereta dianggap efisien untuk jarak jauh, di mana kala itu kereta dipergunakan bukan sebagai angkutan penumpang seperti masa kini ya. Kemudian terdapat pula warisan berupa bangunan tua, biasanya terdapat di daerah pusat pemerintahan kala itu yang kini dapat kita jumpai dengan sebutan kota tua atau kota lama di beberapa daerah di Indonesia. Bangunan tersebut kini banyak dialihfungsikan untuk kepentingan umum seperti pada gambar yang di PPT, di mana Museum Fathahillah yang kita kenal sekarang dulunya merupakan Balai Kota Batavia. Selanjutnya beralih kepada pokok kajian kedua, yakni mengenai warisan non-fisik yang menyangkut aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, dan religi. Yang pertama akan dibahas mengenai aspek politik, di mana hukum yang ada di Indonesia saat ini sebagian besar tidak lain berbasis kepada hukum Eropa, khususnya dari Belanda, seperti hukum perdata dan hukum pidana. Kemudian pada sistem pemerintahan Indonesia yang sekarang itu merupakan warisan dari penerapan trias politika yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda. Dalam legislatif mulai dibentuk Dewan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat saat ini. Adapun dalam struktur pemerintahan desa diturunkan dari masa pemerintahan Jepang, yakni mengenai Tonarigumi yang menjadi cikal bakal rukun tetangga atau RT saat ini, dan Azajokai yang menjadi cikal bakal rukun warga atau RW. Seharusnya ketua Tonarigumi dan Azajokai dipilih oleh rakyat. Namun pada kenyataannya, kala itu cenderung diangkat langsung oleh Kucho atau kepala desa kini. Lalu pada struktur pemerintahan pusat dan daerah diturunkan dari masa pemerintahan Belanda, di mana seperti pada PPT, dibaginya wilayah ke dalam beberapa prefektur yang masing-masing dipimpin oleh seorang prefek, di bawahnya terdapat Regenshap yang dipimpin bupati, dan dengan pimpinan tertinggi atau pusat oleh seorang gubernur jenderal yang dibantu oleh departemen. Jika kita terjemahkan ke dalam keadaan sekarang, prefektur kala itu sama dengan provinsi saat ini. Jadi prefek yang memimpin prefektur tidak lain adalah gubernur saat ini. Sedangkan Regenshap sama dengan kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Kemudian gubernur jenderal yang dibantu oleh departemen pada tingkat pusat, setara dengan presiden yang dibantu oleh para menteri saat ini. Kemudian terjadi perubahan politik akibat kebijakan Pax Nerlandika yang merupakan politik Belanda, di mana berupaya menyatukan daerah jajahannya. Dan hasil penyatuan tersebut mewariskan wilayah dengan batas-batas teritorial di Indonesia saat ini. Beralih kepada aspek ekonomi, selain diperkenalkannya mata uang, dalam sistemnya terdapat pula mulai adanya perbankan dan kredit, yang mana bank muncul sebagai lembaga keuangan otonom yang membiayai kegiatan perkebunan besar saat itu. Bank ini sering meminjamkan kredit kepada perkebunan. Fungsi bank ini masih berjalan sampai saat ini. Kemudian terdapat kompensasi yang sudah tidak asing pada masa kini, yakni adanya suatu perangsang finansial atau stimulus bagi mereka yang berhasil melampaui target produksi. Dimulainya juga sistem kerja kontrak sebagai jaminan bahwa para pekerja saat itu akan tetap bekerja di suatu tempat setidaknya dalam kurun waktu tertentu. Dan di dalamnya terikat oleh suatu peraturan dan sanksi bagi kedua belah pihak, baik untuk majikan maupun pekerja, yang kala itu dikenal dengan istilah kuli ordonanti. Isinya tidak jauh berbeda dengan masa kini. Meskipun dalam pelaksanaannya ternyata saksi kepada majikan hanya merupakan peraturan yang tidak pernah diterapkan. Pada akhirnya peristiwa tersebut menimbulkan kontroversi di negeri Belanda itu sendiri. Dan dalam perekonomian mulai juga dilakukan sistem pembukuan dalam mencatat jumlah pengeluaran dan pemasukan, atau jika masa kini dikenal dengan kegiatan akunting. Pada aspek kepentingan sosial masyarakat, terlebih dalam hal asuransi jiwa, nampaknya perlu berterima kasih kepada pemerintah Belanda yang membawa dan memperkenalkan jasa asuransi. Asuransi jiwasraya yang kita kenal sekarang tidak lain diteruskan dari asuransi Belanda pertama di Hindia Belanda, yakni Nilmich. Selain itu, kolonialisme dengan semangat religinya turut membawa pengaruh dalam aspek religi, di mana kedatangan Portugis menimbulkan munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik di wilayah timur dan agama Kristen Protestan pada masa pemerintahan Belanda. Hingga saat ini pun wilayah timur Indonesia didominasi oleh penganut agama Katolik ataupun Kristen. Sedangkan dalam aspek budaya, kolonialisme dengan berbagai bangsa yang pernah menduduki Indonesia menurunkan berbagai kata serapan dalam kosakata bahasa Indonesia. Seperti yang terdapat dalam PPT, terlihat ada beberapa contoh kata serapan dari bahasa Portugis, Inggris, dan Belanda.
Terakhir pada bidang pendidikan, mulai dibentuknya sekolah dan sistem pendidikan, di mana kala itu Gubernur Jenderal Dendels menciptakan gagasan mengenai sekolah rakyat karena melihat rakyat sekitar yang tidak dapat menempuh pendidikan hingga dibangunnya sekolah ronggeng. Selanjutnya juga didirikan sekolah bidan atau bisa disebut kedokteran tahap pertama di Batavia dalam rangka menangani kasus kematian bayi yang cukup tinggi. Kemudian ada pula Gubernur Jenderal Van Hertz yang membentuk sistem sekolah desa sebagai alat pencerdasan rakyat dan pemberantasan buta huruf. Sejalan dengan itu, terdapat pula sekolah pendidikan guru atau Quake School yang merupakan pendidikan resmi untuk menjadi seorang guru. Quake School inilah yang menjadi cikal bakal dari IKIP yang salah satunya adalah kampus kita sendiri. Dan terdapat juga sekolah agama, dalam hal ini Katolik, yang kala itu disebut sekolah midras dengan guru yang disebut guru madras. Sekolah agama ini menjadi salah satu latar belakang dibentuknya madrasah dalam agama Islam hingga saat ini, sebagai respon dari kebijakan Belanda. Demikian pemaparan materi dari saya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sepanjang berkaitan dengan warisan sejarah kolonial, sebenarnya kita tidak harus selalu belajar dari pencapaiannya. Kita dapat juga belajar dari pengalaman buruknya, namun tidak untuk diulang, melainkan untuk dijadikan suatu pelajaran. Dan tidak juga untuk hidup sepenuhnya dengan warisan kolonial, melainkan untuk terus menciptakan pencapaian-pencapaian yang lebih baik lainnya. Sekian, dan ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Okay, thank you, Safira S.A. Alasa. Well, ladies and gentlemen, we have listened the 5 student presentation, and I would like to make the comment for the student presentation. In generally, I think, as I have mentioned earlier, that if we present something, I think if we are going to presentation something, I think we should ensure that we mastery and understand about what we are talking about. So I think maybe you just make the 4 pointers, and then based on these pointers, you should be explained in detail. So I think please ensure that you not read the PPT, but should be talking about, should be explaining something without reading the text. I think it is very important. Secondly, I would like to share with you related to my comment. Firstly, from M. Nailul Faja, okay, about the mistress or concubine in the time of Western colonialism. I think your title is not yet the historical study, right? Because as I had mentioned before, that if we want to make the study in history, please ensure about the period, about the time, because this title is not yet clear about the period, about the time. And then what is Western here? Refer to which of nation? The Dutch, the Portuguese, the Spain, the British, the Britain. I think not yet clear. So please ensure that concubine in this context is in the time of the Dutch colonial government. Okay, I think that should be clear. And then the picture in the PowerPoint also not supporting. Please ensure if you talk about the concubine mistress should be shown in the picture about the what is concubine or mistress pictures, including also the Dutch colonial government figure and so on. This illustration should be support the presentation, okay? And your presentation also has the contradiction in terminis. What does it mean? Between one statement and others, you are contradict.
For example, you said that the woman in Indonesia was an obstacle, not a freedom, because there's the Dutch colonialism. But in other statement, you said that Kartini become the progress woman, modern woman, because there's the Dutch colonialism. So you are contradicting your statement on self. Please answer that the position and the role of women before the Dutch colonial government and including in the time of the Dutch government is the good. You should be mentioned about the Cut Nyak Dien role, what is Rahmah El Yunusyah, including there's many queen in Indonesian history in the pre-colonial period, also the woman. Ratu Tribuana Tunggadewi, Candedes. I think please make sure that your statement should be based on the historical study, not just the common sense, okay? So that there is no contradiction in terminis. And you also, I think you are not Javanese, so you didn't understand about what the meaning of Serat Wedatama. Serat Wedatama not meaning the letters from the what is pure woman. No, Serat is not letters. Serat is book. Okay, Serat in Javanese is meaning book. And Weda, Weda is Sanskrit language. Weda is science. Okay. Do you know the sacred book from the Hindu Buddha Veda? So Veda is science here. Tama is mind or core. So Serat Wedatama is book of core science. Books of maybe mother of science. Not letters from woman. I think you didn't understand about the Javanese language. Okay. Okay, you should also understand that the tradition of concubine, mistress, and the king of Jawa, and including also, for example, why the nobleman of Jawa, including the king of Jawa, finally what is received Islam as the religion, because in Islam man can have the wife until 4 women. Okay, so it is accordant with the tradition in Javanese king before Islam. Because of that, the king has had many wives is not forbidden in Islam, and it is what is for the Javanese king. It is very critical. If you read about the reclap books, Islamizing of Jawa, why the king of Jawa finally received Islam as the religion, comparing the Christian, Protestant, or Catholic, because in Protestant or Catholic religion, a man should be have 1 wife. There's no what is doing the polygamy. Should be monogamy. But in Islam, there's what is man or husband can have the wife until 4 women. I think it is should be explained, and it is also why there's the tradition in Jawa particularly, and I think in Southeast Asian country, in which the man can have the wife more than 1. There's the what is did about the polygamy, not monogamy, like in Protestant or Catholic religion. Okay, you understand, Nainul? Okay, and finally, I think about the
concubine and mistress phenomenon in the time of Dutch colonial government, I think it is maybe just case, not generally in reality, because as we know that the Dutch colonial government, including official and particularly in Protestant religion, what is just recommend that a husband just have one wife. So no conduct the polygamy. Because of that, if there's the official of the Dutch colonial government who has more than one wife, including concubine and mistress, I think it is the case. Okay, not the majority or generally in the social reality. So please, you should understand about this phenomenon. Okay, I think this maybe just what is an affair in the what is everyday life. Okay, about your reference, I think please should be added, and please also you read about the what standard book like the Reclap books. I think about the modern Indonesian history is very important to understand about the period of the Dutch colonial government. And if you want to understand about the concubine phenomenon in the time of Dutch colonial, please read the novel of Pramudia Anandatur, particularly when he what is explained about the Nyai Ontosoro phenomenon. Okay, so I think including Nyai Dasima, what is the story of Nyai Dasima as the concubine or mistress woman in the time of colonial, so that you can understand about this phenomenon. Okay, and please also you search another academic article in the journal, and if you cite the article, please you should be writing also the sources in the list of reference. I think it is my comment to M. Nailul Faja. Secondly, to Renarti D. Lestari. Okay. Okay, Renarti, you should understand. Please ensure that Multatuli Edward Westdecker is different with the Danudirjo Setiabudi, not Danudirya. Danudirjo, Danudirja Setiabudi now become the street of UPI. Okay, it is different. Please you ensure that Multatuli was born in 1820, okay? And he passed away in 1887. So he was 67 years old, 67 tahun. Meanwhile, Westdecker in tiga serangkai tahun period with the Cipto Bangunkusumo, with the Suwardi Suraningrat in 1911, it is maybe this Multatul is uncle or grandfather. Not similar. And Danudirja Setiabudi was died until Indonesia independent. You understand? Beda antara Multatuli dengan Setiabudi sekarang. Setiabudi yang sekarang itu dia tiga serangkai masih hidup 1913, meninggal setelah Revolusi Indonesia. Yang ini yang Multatuli lahir 1820, meninggal 1887. So you are confused between two figures. Not understand? Nggak ngerti ya? Beda antara Setiabudi dengan Multatuli Westdecker ini. Mungkin ini kakeknya atau pamannya, bukan tokoh yang sama, oke? Okay? You don't understand. You didn't understand about this figure. So between what is Multatuli or Edward Westdecker or Ernest Westdecker and Danudirjo Setiabudi is the different figure.
not similar figure, okay? It is firstly. And this is also your title, not yet the historical study, because you didn't mention about the period, about the time, okay? Because of that, you are confused between these two figures. Multatuli was born in 1820, died in 1887 in Germany. You have said. Okay, and you didn't explain also what the meaning of Multatuli. Okay, according to your presentation, Multatuli is there many suffering for him. But what kind of suffering? You didn't explain. Menderitanya apa saja? You didn't explain. Okay, suffering in this context is you didn't explain about the what Multatuli had been done. Okay, and you also what is you said that Max Havelaar is fiction. Really? I think it is not fiction. It is novel based on the reality. Okay, because he explained about the reality about the what is native people suffering. They are explaining about the figure of Saija and Adinda. Okay. There's also mention about the name of Bupati Lebak, the region of Lebak. There's also explaining about the revolt or what is resistance of Lampung people to the Dutch colonial government. So it is not fiction. It is reality. And you didn't understand about the content of this novel, okay? So please ensure that Max Havelaar, okay, it is the novel, it's the what is works of literature, but based on the reality, not just imagine from the Multatuli. I think it is very important. Because of that, please also you should what is added your reference about the Bantenese people. Please you read about the Sartono Kartodirjo's book, Pemberontakan Petani Banten, Banten Report in 1888. Okay, about the condition of Banten. Please you read about the Sartono Kartodirjo's book. Please also read about the Reclap book, IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah. So please you should be read many books related to the time of Dutch colonial government, including also the condition, the situation of Banten, Lampung people in that time. Including also should be searching about the article in the journal, and please ensure if you cited the article, you should what is written in the list of bibliography. Okay, that's the Renarti D. Lestari. Next, for the Salva W. Paramanandani. Okay. About the economic system in the time of colonial, particularly the liberalism system. I think your name like the what is Dangdut Maggie Z, Mansur S. I always mention, if you read about your name, please ensure your name is full name, particularly in the last name. Please don't write my name according to Andi S. No, because if you write in the list of bibliography S. Andi, my name is not S. My name is Wirta. Please you also read your name is Salva W. Paramanandani, not Salva Yurupa P. What is P? Peyem? Peking? I think you not yet understand how to write your name if you write about the working people or academic people, okay? Because if your people cited by others, someone cannot, according to Salva Yurupa P, what is P here? And in the list of bibliography,
P point Salpa Y, Salpa W. I think it is not correct. Okay. You understand, Salva? Please ensure if you write your name, particular last name should be full name. Not Mansur S, not Maggie Z, not Nano S, not Andi S. Andi Suwirta, Salpa W Paramanandani, Nana Supriyatna. Okay. I think it is a good idea if you write my name according to E Suwirta. Okay. Here maybe Andy, but last name should be full name. Okay. So nama Anda seperti penyanyi dangdut ya. Kalau untuk nyanyi dangdut boleh lah, tapi kalau untuk nulis karya ilmiah nggak boleh, harus ditulis penuh nama belakang tuh. It is also not yet the historical study. There are no period, no time. I think the economy liberal, not only in the time of colonial, until now, maybe also they are still available. So please ensure that if you write the working people or academic people, should be the mention about the period, about the time. Okay, I think if you talk about the liberal economy in Europe, in the Dutch, I think you should refer to the figure or the father of economic liberal, Adam Smith. Okay, so the word of nation, Adam Smith is the father of liberal economy. Should be analysis about the thinking, economic thinking of Adam Smith. Okay, and you not analysis this figure. And you said also in your presentation that what is Polygon can rent the land from the people of Indonesia. I think it is you didn't understand about the land reform or the agrarian what is X in Indonesia. As you know that about the land in Indonesia, if there are the kingdom in Indonesia, for example, Yogyakarta Kingdom, Surakarta Kingdom, East Sumatra Kingdom, the Dutch colonial government, including also the what is a private enterprise, should be rent to this kingdom. But if there is the land without the kingdom, for example, in Priangan, because in Priangan there is no kingdom of Pajajaran. Kingdom of Pajajaran was downfall in I think 16th century. They are directly occupied by the Dutch colonial government. Because of that, the land in this area owned by the Dutch colonial government. Of course, in this context, the Dutch colonial government can rent this land to the private enterprise. Okay, so I think the people had what is have had the land as the delimited land, not like owned by the colonial government. Like now, if you understand about the plantation owned by the government of Republic Indonesia, it is the land owned the Dutch colonial government. PT-PT perkebunan that as the owned by Indonesian Republic now, it is the former owned by Dutch colonial government. Not owned by people, but by the government. Okay, because of that, should understand about the agrarian X or the land reform X in Indonesia. Maybe your reference also still what is limited. Please should be added. Particularly read the book of IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah, Indonesia in the Historical Mainstream. I think it is very important. And also please searching other article from the academic journal, and please ensure that
your all sources be cited should be written in the list of bibliography. Next, Risma Yunita. Risma Yunita. Okay, this is your title. Your presentation not supported by the picture. Okay. Your picture is okay. Supported your presentation. Good. But maybe what is your title related to the Agrarian Act, Agrarian Law? I think it is about the open door policy, particularly how the Dutch colonial government giving the opportunity to the private enterprise to what is invest, okay, their money, their capital in the Hindia Belanda, in the East India. I think it is should be understand. So why there's the land reform or the Agrarian Act? Because there's the land owned by the government, there's the land owned by the kingdom, there's the land owned by private people, okay, by the farmer of Indonesia, and of course the land owned by the government, there's the what is big in size. Meanwhile, the land owned by the people, I think it is delimited in size. Because of that, the rent for the private or investor, I think it is the land owned by the government. Should be managed, should be organized about this, what is rural, okay? And I think you are confused about the meaning of Kulturstelsel, okay? So Kulturstelsel, I think not what is meaning the tanam paksa. Kulturstelsel in Indonesian language is sistem budidaya tanaman. Cultivation system in English. So not tanam paksa. Apa yang dipaksa? Sistem budidaya tanaman. So there's many cultivating system in which it is the what is export oriented. For example, tobacco, rubber, what is the sugar. Okay, I think it is the new cultivation. Not about the rice, not about the paddy system. It is owned by the farmer, Indonesian farmer. But the new cultivation, tebu, karet, teh, I think it is what is something new in cultivation system. Because of this is not tanam paksa, it is system budidaya. Okay, and it is also benefit for the Dutch colonial government. Similar in the currently condition, PT-PT perkebunan itu menguntungkan bagi negara. Nggak ada kaitannya dengan penderitaan rakyat. Oke, so please ensure that what is cultivation system, Kulturstelsel, is not related to the oppression or the bad condition of the Indonesian people. Maybe when the Indonesian people become the workers in the plantation owned by that colonial government, there are many problems. But it is not about the what is salary. It is about the misuse of power. And misuse of power or abuse of power, about the how to generate the coolie, the worker, it is also
conducted by the Indonesian elite. Okay, so if you read about the Max Havelaar novel, okay, so Max Havelaar novel, I think particularly criticized to the Indonesian elite, pribumi elite. Okay, that the abuse of power, abuse of what is managing the workers. Okay, should be understood because we are as the candidate of historian in analysis should be in analysis of historical facts should be make the understanding about the phenomenon, okay? Not making the judgment in history based on the black and white perspective, okay? Okay, and so because of that, if you talk about the tanam paksa, okay? And then in one hand is the undang-undang agraria, tanam paksa, and so on. It's the bad news for the what is Indonesian people. In other hand, the atheist politics, it is the good news for the Indonesian people. So because your perspective is black and white, so if you talk about the what is liberal economy policy in the time of Dutch colonial in one hand, and then there is the atheist politics in others, should be understand in logically. So in the context of modernization process in Indonesia, according to Dutch colonial, there should be available about the middle class. There should be available of the Indonesian people who educated in modern manners, in Western modern education. Because of that, in this context, the ethical policy should be done by the Dutch colonial government. So you should be understand the correlation, the good correlation between the open door policy in one hand and ethical policy in others. Okay, so your analysis not based on the black and white perspective. It is very important. And okay, because of that, if you want to understand about the emerging of the new elite educated based on the Western education, please read the Robert Vanil. Okay, about the how the Indonesian new elite emerging in the early 20th century, because they are the what is ethical policy, ethics policy, ethics politics from the Dutch colonial government. Maybe others book, please also you what is use, and then please searching another article in the academic journal, and please ensure should be written also in the list of bibliography. Finally, I would like to make the comment to Safira S.R. Alhasa. Okay, I think it is a good presentation, but please ensure in conclusion, as I have mentioned earlier, we are should be analysis, it should be explaining not black and white perspective. Okay, so if we talk about the colonial government, it is the bad news. All is black picture. No, I think we should be ensure that there are many legacy in our history, not only in bad manner, but also in good manner. I think not only in the time of colonial government. If you read about the Dennis Lombard's book, unfortunately, this book not be used by the Safira. Dennis Lombard said there are the 3 waves of civilization
what is received by Indonesian people. Firstly, is Hindu-Buddhist civilization from the 5th century until 15th century, and then the Islamic civilization from 13th century until now, and then the Western civilization from 16th century until now. Every civilization has had legacy, as I have mentioned earlier, explained earlier to you. We see about the names of Indonesian presidents. Sukarno, Suharto, Susilo, Joko Widodo. It is the Hindu name. It is the legacy of Hindu-Buddhist civilization. But however, our president is Muslim. It is the legacy of Islamic civilization. And however, our president lives in the modern style, modern culture. It is the Western civilization. You look my name, Suwirta, Hindu name, but I'm Muslim, and I'm teaching you in modern style. It is the Western legacy, Western civilization. Okay, so please ensure in analysis about our legacy, not only particularly in the time of the Dutch colonial government, not only negative manners. There's many positive manners. Okay, should be acknowledgement about this matter. Okay, so you in this context you should be analysis about the 3 web of civilization in Indonesia and should be read about Dennis Lombard's book. Okay, Nusa Jawa Silang Budaya, La Cover of Jawa in French language. Okay, and maybe you mentioned it is not the physic and not non-physic legacy. Dennis Lombard said, including Anthony Reid said, it is material culture and non-material culture. Okay, budaya material and non-material. If physically like the body, okay, it is not relevant. So material culture and non-material culture, I think it is very relevant if you what is talking about the legacy about our history. Okay, so please you ensure should be analysis in the neutral, in the balancing between bad and good legacy of the Dutch colonial government, including also maybe there is the continuity and change about the legacy of the Dutch colonial government. For example, you said about the law. Exactly that our law, including KUHP, it is the translated for the wet book from the Dutch colonial government. But there's the modify, there's the change, not only continuity and static from the Dutch colonial government totally and fully translated to the Indonesian government. They are modified, okay, because of that. There's the concept between continuity and change. They are changing, not static methods. Okay, so please you analyze this phenomenon in the objectively, in the balancing, in the logically, not based on the bad and what is a good manner or black or white perspective. So please your reference should be added, particularly Dennis Lombard, okay, including the Sartono Kartodijo's book. There's the modern history since the colonial until the national movement, and including also the book of Hidas, Indonesia dalam Arus Sejarah, Indonesia in the historical mainstream, and including another article from the academic journal. Okay, I think that's my comment, my criticize to your presentation. It is important for you when
you make the poor people, the working people, please ensure that your people is academic people, okay? Not the political people. If political people, maybe they have the black and white perspective. But academic people should be analyzed in logically, in neutral, in what is good explanation, so that the reader can understand about your topic, about your explanation. Okay, so I think one of the obligation in writing the history, make sure that the reader have the understanding in history, understanding in a correct about the historical facts, and including also the interpretation. Interpretation of the historical fact should be comprehensive interpretation, not black and white interpretation. Should be logically and what is neutral in analysis. Because of that, it is very important for the candidate of historian, including the teacher of history, in writing working people, in writing academic people, should be analysis in objectively, in the balancing, in the neutral, in logically, and so on. Okay, I think it is very important, not only for the 5 student presentation now, but also for others, particularly in making the academic people or working people. Thank you very much for your attention, and we will close our lecture today together by saying Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Maybe we will switch to the WhatsApp group to read the short comment from another student, and your short comment in WhatsApp group until 9 and 30 o'clock. Okay. Thank you very much, my student, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inshallah, we will meet again in next week. We will conduct the last examination, the UAS, okay? Ujian akhir semester in the online, maybe in WhatsApp group and the email. So please ensure that you will prepare about the last examination from next week. Thank you, and you can leave from this Zoom meeting.